Halo, saya Angelika Cindesta, kelas SIA Pagi dengan NIM 221121712 jurusan Sistem Informasi sebagai perwakilan kelompok Trius Kubus dengan ide bisnis yaitu I'm Your Partner. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis kami dengan judul Solusi Digital untuk Kesehatan Mental Pelajar Korban Bullying. Kami mengangkat ide bisnis ini berdasarkan masalah ataupun latar belakang yang terjadi di lapangan, yaitu maraknya kasus perundungan atau bullying di kalangan pelajar berdampak pada kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan penurunan prestasi. Minimnya akses dan stigma terhadap pelayanan kesehatan mental membuat siswa enggan mencari bantuan. Meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan mental dan penetrasi penggunaan smartphone yang berlebihan di kalangan pelajar menjadi peluang besar untuk solusi digital. Kemudian dari latar belakang ataupun masalah yang sudah dipaparkan di awal, kami mengangkat 4 solusi, yaitu yang pertama, pendampingan emosional digital dengan fitur seperti mood tracker, konsultasi, dan komunitas positif. Yang kedua, fitur personalisasi berbasis AI seperti rekomendasi aktivitas dan makanan sesuai kondisi emosional. Yang ketiga, konsultasi dengan ahli dan konselor AI. Dan yang keempat, gamifikasi dan edukasi emosi untuk membentuk kebiasaan positif dan kesadaran diri pengguna. Kemudian kami mengidentifikasi target pasar berdasarkan 3, yaitu yang pertama dan utama adalah siswa SMP dan SMA yang berusia dari 13 sampai 18 tahun. Untuk yang tingkat berikutnya adalah mahasiswa dengan umur 18 sampai 25 tahun. Berdasarkan sekunder yaitu orang tua siswa, kemudian institusi pendidikan yang peduli akan kesehatan mental siswanya. Seperti yang kita tahu, mungkin banyak institusi pendidikan yang tutup mata akan hal-hal seperti ini. Oke, yang berdasarkan segmentasi yaitu lokasi urban dengan akses internet. Lalu remaja aktif di platform digital dan mencari ruang aman untuk berbagi. Lalu untuk model bisnis IYP sendiri atau I'm Your Partner itu ada jenis kombinasi B2C dan B2B. Yaitu B2C, pengguna individu dapat mengunduh aplikasi dan membeli fitur premium. Ya benar, kami menyediakan fitur premium agar user lebih mudah untuk mengakses tampilan ataupun fitur-fitur yang kami sediakan. Lalu sumber pendapatan yaitu terdiri dari pertama langganan premium, kedua in-app purchase fitur khusus, ketiga iklan terarah, dan keempat donasi dan crowdfunding, dan yang terakhir yaitu kemitraan institusi dan pendidikan. Tentunya institusi dan pendidikan lebih diuntungkan jika bermitra dengan kami. Dan yang ketiga yaitu segmentasi, yaitu yang pertama lokasi urban dengan akses internet. Mungkin di situ yang kami maksud adalah di mana lokasi yang mudah untuk mengakses internet agar aplikasi yang kami sediakan dapat dibuka dan dapat dipergunakan sebaik mungkin. Lalu remaja aktif di platform digital dan mencari ruang aman untuk berbagi. Apalagi yang dicari oleh korban perundungan jika tidak merasa aman, maka kami menyediakan platform untuk membuat mereka merasa aman. Dan tentunya ide bisnis kami ini memiliki keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama spesialisasi, di mana fokus pada anak dan remaja korban perundungan. Lalu yang kedua, personalisasi AI, di mana kami menyediakan mood tracking dan rekomendasi kontekstual berbasis emosi pengguna, baik itu penggunanya anak-anak, remaja, orang tua, bahkan yang lainnya.
Lalu yang ketiga, komunitas aman dan terfilter, yaitu forum diskusi dengan modernisasi ketat. Lalu gamifikasi edukatif, di mana reward berbasis aktivitas positif. Jika user melakukan aktivitas positif, maka kami akan menyediakan reward untuk pengguna. Lalu integrasi, yaitu modul edukasi dan konsultasi plus juga komunitas dalam satu aplikasi. Kemudian visual dan UX ramah anak, di mana icon, warna, dan UI disesuaikan untuk pengguna muda tentunya. Zaman sekarang kaula muda pasti akan melihat dari segi tampilan, wah apa nih menarik gitu kan, pasti mereka akan lebih antusias untuk menggunakannya begitu. Dan yang terakhir, harga terjangkau dan skema sekolah, yaitu membuka kemitraan dengan sekolah. Tentunya kami sangat ramah akan kemitraan tentunya. Lalu ada demo MVP sebagai solusi, yaitu ada 3. Dan yang pertama yaitu fitur MVP, di mana ada daily mood check-in, yaitu catatan suasana hati dengan emoji dan teks singkat. Bisa saja itu emojinya senang, sedih, marah, kecewa, ataupun galau, dan teks singkat berupa motivasi ataupun quotes singkat yang akan kami berikan kepada pengguna ketika dia check-in atau hanya sekedar membuka aplikasinya saja. Pada saat itu kami akan memberikan emoji dan teks singkat bagi penggunanya. Tentu akan lebih menarik perhatian pengguna ketika ada fitur-fitur seperti itu. Kemudian rekomendasi aktivitas dan makanan berdasarkan mood pengguna, di mana mood pengguna sering sekali berubah-ubah, yang kita tahu seperti itu kan. Lalu notifikasi, yaitu pengingat harian aktivitas positif. Dan lalu yang terakhir yaitu konsultasi dasar, atau di mana AI chatbot untuk curhat dan rujukan ke profesional, di mana chatbot ini bisa saja sebelum mereka lanjut ke tahap berikutnya, kami akan memberikan chatbot, yaitu langsung saja otomatis terbalas apapun yang sudah dicurhatkan oleh user ataupun pengguna. Kemudian teknologi, yaitu yang pertama front end, yaitu Fluid React Native, kemudian back end atau Node.js, Django, kemudian database yaitu Firebase atau MongoDB, dan AI atau ML, TensorFlow atau PyTorch untuk chatbot dan analisis mode. Kemudian ada roadmap MVP, yaitu yang pertama bulan 1 sampai kedua riset dan validasi ide. Kemudian dari bulan ketiga sampai bulan kelima yaitu UI atau UX design, pengembangan fitur dasar. Lalu untuk bulan ke-6 beta testing dan peluncuran terbatas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok Trios Kubus, di mana kami berharap atas ide bisnis yang kami rancang ini dapat membantu korban perundungan agar merasa lebih terayomi, terlindungi, dan tentunya merasa lebih aman. Semoga anak-anak ataupun remaja dapat mengaksesnya dengan mudah dan dapat mempergunakannya sebaik mungkin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.